Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat operator sekolah, berjumpa lagi dengan saya di channel Solusi UPS. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara pengajuan NUPTK di vervalptk.kemdikbud.go.id terbaru rilis tahun 2020. Untuk pertama kali langsung saja kita masuk ke vervalptk.go.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita isikan username dan password yang sudah kita daftarkan di sdm.kemdikbud.go.id. Setelah kita isikan, kemudian kita langsung login saja. Inilah tampilan vervalptk yang terbaru tahun 2020. Untuk menu yang pertama, ini ada menu daftar PTK. Di menu daftar PTK ini tentunya adalah daftar dari guru dan tendik yang induk di sekolah kita. Menu yang pertama yaitu ada NUPTK, NIK, valid dukcapil, nama, tanggal lahir, dan jenis PTK. Untuk yang silang merah atau residu adalah data yang di vervalptk dengan data di dukcapil terjadi perbedaan, baik dari nama, tanggal lahir, NIK, ataupun nama ibu. Kemudian menu yang kedua adalah pengajuan NUPTK. Di menu ini, daftar calon NUPTK adalah guru dan tenaga kependidikan atau tendik di sekolah kita yang sudah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan NUPTK. Kita scroll ke kanan saja. Nah, ini ada ajukan NUPTK. Kemudian untuk syarat pengajuan NUPTK bisa kita buka di ptk.kemdikbud.go.id. Ini NUPTK, kemudian syarat dan ketentuan. Nah, ini di poin yang kelima. Permohonan NUPTK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 4 dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk data kemdikbud.go.id. Jadi, pengusulan NUPTK hanya bisa dilakukan lewat vervalptk data kemdikbud.go.id. Selain itu tidak ada. Kemudian syarat-syarat untuk mendapatkan NUPTK yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP, yang kemudian yang kedua ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Kemudian yang ketiga, bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma D4 atau seterata 1 S1 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal. Yang keempat, bagi yang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai negeri sipil PNS melampirkan surat keputusan atau SK pengangkatan CPNS atau PNS. 2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang E, surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang bertugas bagi yang berstatus bukan PNS
yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang F, telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Jadi ini ada 6 poin untuk syarat mengajukan NUPTK. Langsung saja kita coba. Untuk ini saya contohkan satu ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal cari atau kita tinggal isi berkas-berkas sesuai permintaan yang ada. Yang pertama ini SK pengangkatan dan penugasan, berarti 2 tahun karena saya ini berada di sekolah swasta, maka SK pengangkatan dari yayasan dan SK penugasan atau SK pembagian tugas masing-masing 2 tahun. Ini scan PDF dan harus SK yang asli, yang berwarna. Kemudian KTP, ijazah dan lain sebagainya adalah ijazah atau berkas-berkas yang asli yang di-scan. Langsung pilih berkas, kemudian kita cari. Nah, karena ini sudah siap, kita cari letak SK pengangkatan dan pembagian tugas. Langsung kita klik, kita open. Nah, ini sudah muncul SK pengangkatan 2 tahun. Kemudian yang bawahnya SK pembagian tugas. Kemudian ini KTP. Kita klik saja KTP. Kemudian SD. SD. Terus yang selanjutnya ijazah SMP atau MTS, ini dari MTS. Setelah itu ijazah SMA. Ini SMA atau SMK yang sederajat. Kemudian yang terakhir S1 atau D4. Bagi tenaga kependidikan yang belum mempunyai kualifikasi S1 atau D4, apakah bisa diusulkan? Kalau sudah masuk dalam berkas ini, sudah masuk pada status calon penerima NUPTK, bisa kita coba untuk yang S1 ini kita isi dengan ijazah SMA atau sederajat. Untuk sekolah saya sudah saya coba dan akhirnya muncul juga bisa. Setelah berkas-berkas kita upload semua, kemudian kita klik ajukan. Nah, pengajuan berhasil. Setelah pengajuan berhasil, maka selanjutnya kita bisa mengecek dalam status pengajuan NUPTK. Nah, ini status-status yang sudah disetujui dinas. Ini sudah disetujui dinas, kemudian tinggal menunggu persetujuan dari LPMP. Ini sudah disetujui LPMP. Kemudian yang hijau-hijau ini adalah sudah terbit NUPTK-nya. Nah, jadi begitulah cara pengajuan NUPTK. Sekali lagi saya ulangi, untuk pengajuan NUPTK kita
masuk dalam pengajuan NUPTK. Setelah muncul seperti ini, kita scroll ke kanan, kita pilih nama yang perlu diajukan, kemudian kita klik ajukan NUPTK. Kita akan muncul seperti ini, berkas-berkas yang harus diisi. Setelah itu klik ajukan. Setelah klik ajukan, maka nanti kita tinggal lihat status pengajuan itu dalam status pengajuan NUPTK. Maka prosesnya satu adalah persetujuan dari dinas, kemudian yang kedua adalah persetujuan dari LPMP, yang ketiga adalah persetujuan dari pusat, yaitu dengan terbitnya NUPTK. Sekian tutorial saya untuk pengajuan NUPTK dengan Verval PTK yang terbaru. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya ini agar channel saya semakin berkembang. Saya akhiri.